Silakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu. Ada sukacita? Tetap semangat. Loh kok kurang semangat ini? Tetap semangat. Amin. Saudara, hidup 1 detik itu adalah mujizat. Jadi setiap saat biarlah firman Tuhan menganjurkan rohmu bernyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kalau firman itu saya boleh tambah 1 kalimat di bawah, tapi katanya nggak boleh ditambah, nggak boleh dikurang ya. Tapi karena keadaannya boleh saja untuk kita sendiri aja. Hendaklah rohmu bernyala-nyala dan layanilah Tuhan meskipun dompet kosong. Wah, bisa nggak kira-kira ya? Meskipun dalam banyak pergumulan, meskipun bla 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 bla, berbagai alasan lah, silakan Bapak Ibu taruh di bawah. Nah, berarti tidak ada alasan untuk tidak selalu roh kita bernyala-nyala dan melayani Tuhan. Saya mewakili jemaat semua dan lansia kepada mantan jemaat kita yang dipanggil Tuhan dalam usia 98. Wih, 98 loh, kurang 2. Andai kata saya ada waktu beliau masih hidup, saya bilang, sambung terus sampai kurang 2. Oma Biati, beliau lahir baru, bertobat di GKI Entorsina waktu masih di Siwalan Kerto. Saya yang membaptis beliau, saudara-saudara. Jadi dia jiwa yang memang berharga di mata Tuhan. Oleh karena kondisi fisik, maka dia dipulangkan ke salah satu anaknya di Jember, ya. Oleh karena itu dengan ikut berduka, saya mewakili semua jemaat hadir ke sana. Saya, Harold, Ika dengan Lois perjalanan jauh menyampaikan rasa duka kita bersama. Tapi itu suatu panggilan yang indah, yang mulia, karena beliau tidak ada sakit apa-apa, tidak terbaring sakit, tidak ada keluhan, tidak ada kesedihan. Siang masih makan, siang no problem. Kemudian malam jam 1, jam 2, tiba-tiba sudah tidak ada begitu ceritanya. Jadi beliau pulang dengan sukacita dan dengan damai. Nah, firman Tuhan bilang bahwa berharga di mata Tuhan kematian mereka yang dikasihi Tuhan. Amin. Wih, berharga. Saya mulai pikir-pikir, kok berharga? Apa nggak salah ini terjemahan? Orang sudah mati masih berharga. Kenapa berharga? Sudah tinggal jenazah, apakah berharga? Sebenarnya tidak berharga lagi, saudara-saudara ya. Tubuh yang sudah mati masih berharga. Saudara jual mayat laku apa enggak? Mungkin untuk fakultas kedokteran laku, untuk belajar bedah mayat. Tapi jual di kita enggak laku. Tapi firman Tuhan bilang, kematian orang benar berharga di mata Tuhan. Saya renung-renung kalimat itu di dalam Mazmur dan saya pikir, Tuhan apa artinya? Ternyata betul-betul berharga. Dengan alasan pertama bahwa jiwa-jiwa yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, itu adalah jiwa-jiwa hasil pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib untuk mendapatkan menyelamatkan satu orang berdosa di dunia. Itu bukan dengan mudah, tetapi dengan suatu proses perjuangan, penderitaan, pengorbanan, belas kasihan Allah dinyatakan untuk satu orang berdosa di dunia yang bertobat. Maka dia yang bertobat itu berharga di mata Tuhan. Siapapun dia, dalam keadaan normal atau tidak normal, saudara-saudara, sehat atau tidak, berpendidikan atau tidak, kaya atau miskin, siapapun dia yang percaya pada nama Yesus, dia berharga di mata Tuhan. Amin. Nah, yang kedua, orang yang sudah percaya kepada Tuhan, namanya tercatat permanen di tangan Tuhan. Jadi ketika pulang datang, itu memang kerinduan Tuhan bahwa kita semua harus pulang ke rumah Bapa yang kekal. Dan karena kita memang dinanti-nantikan. Bayangkan orang yang Bapak Ibu cintai, orang yang Bapak Ibu kasihi, entah itu suami, entah itu istri, entah itu anak. Kalau dia pergi jauh dan lama tidak jumpa, tiba-tiba dia mau pulang. Senang tidak kira-kira?
Senang? Kedatangan orang yang dicintai? Senang? Kecuali debt collector yang datang. Saudara senang, penagih utang datang, saudara senang? Tidak kan? Ada pun bilang, mama saya nggak ada. Nah, mama tidak ada. Bapak juga nggak ada. Tentu duduk ada di dalam kamar. Nah, tapi kalau kita, orang yang dicintai, orang yang disenangi, datang, pasti kita senang. Jadi berharga di mata Tuhan. Berpulanglah orang-orang yang dicintai Tuhan. Amin. Tuhan menerima dengan sepenuh hati. Yang ketiga, memang kita diciptakan sejak semula untuk ada di dunia dalam sementara waktu. Sudah kita hitung-hitung ke perbandingan waktu lalu, 1000 tahun bagi manusia, 1 hari bagi Tuhan 24 jam saja kan. Kalau 70 itu berarti hanya 1 jam 41 menit. Jadi hidup di dunia 41 jam 41 menit begitu singkat. Tapi rancangan Allah bagi kita adalah hidup bersama Dia di dalam kekekalan selama-lamanya tanpa batas waktu. Jadi berarti ketika kita dipanggil Tuhan, berharga di mata Tuhan karena kita mulai start bersama dengan Dia selama-lamanya dalam kekekalan. Sudah tak usah mikir utang, sudah tak perlu mikir susah, sudah tak perlu mikir pekerjaan, tak usah mikir keluarga, tak usah mikir semua yang susah-susah di dalam dunia. Tapi langsung diubah untuk memiliki sukacita damai yang melimpah dalam hidup ini. Saudara cari damai bukan? Saudara cari bahagia, saudara cari ketenangan, dan semuanya disediakan ketika kita pulang berada di sana selama-lamanya. Jadi itu kerinduan hati Tuhan buat Bapak Ibu Saudara dan saya. Karena itu Tuhan bisa memanggil kita kapan saja. Kapan saja dan di mana saja. Dalam usia berapa saja. Oke, kita lihat sebuah perjalanan panjang 98. Bahkan saya sudah minta dan Bapak Ibu harus setiap hari doakan supaya saya juga tidak usah 98, tambah 2 lagi. Berapa? Haleluya, semua jemaat ini minta saya 100. Karena saya perlu layani itu lansia-lansia yang banyak itu. Makamkan dulu selesai. Nah itu lansia. Terus ini yang masih muda-muda ini. Saya tunggu Bapak Ibu kan. Setelah semua sudah lewat baru saya lewat kan. Amin. Oh iya, tidak ada yang mau amin, mau saya yang duluan. Amin, supaya saya umur panjang. Kalau Bapak Ibu doanya umur pendek silakan aja. Tapi kalau saya minta umur panjang. Karena firman Tuhan kan sudah menjamin. Umur panjang ada di tangan. Ini kiri apa kanan nih? Kiri mana kanannya? Ini. Nah, umur panjang ada di tangan kanan Tuhan, di tangan kirinya apa? Tuhan berjanji kan? Kekayaan, kehormatan, semua. Dan kita diberkati kan? Perhatikan tangan Pak Pendeta, kalau hanya satu yang naik, alamat saudara miskin di dunia. Hanya umur panjang tuh. Nah, kalau hanya ini yang naik, alamat saudara umur pendek. Punya harta kekayaan banyak tapi umurnya naik dua-dua. Saudara puji Tuhan, bisa sampai 98. Saya minta sampai 100 ini saudara-saudara. Terserahlah ini idealis, salah apa tidak, tapi jadilah menurut kehendak Bapa di berdoa saudara. Berdoa buat hidup Anda sendiri. Berdoa buat keluarganya. Berdoa buat dunia ini supaya diselamatkan. Bila perlu ada kalimat-kalimat, Tuhan tolong Tuhan orang-orang yang berdosa sekarang, kasih umur panjang Tuhan. Betul apa tidak nih? Supaya mereka ada kesempatan mengenal Engkau dulu Tuhan. Tapi doa banyak orang, ini orang jahat cepat mati sudah, syukur. Kalau sudah mati saudara bilang, syukur. Alhamdulillah. Jangan saudara-saudara. Dunia ini perlu diselamatkan di hati Tuhan. Bagaimana? Nah sekarang kita mau belajar ini, firman jadi manusia. Ada nyanyian, firman jadi manusia, diam di antara kita. Tapi ada 2 pendeta di Malang itu, jemaatnya nggak mau nyanyi lagu itu. Kenapa? Karena pendeta-pendetanya namanya Firman. Ada Pak Firman, ketua yayasan namanya Pak Firman Hartadi. Kemudian gembala GKIN Maranatha itu namanya Firman Wahyu. Jadi kalau tiba-tiba jemaat bilang Firman jadi manusia, bingung lah ini pendeta yang namanya Firman toh. Di sini nggak ada kan Firman toh.
Ya sudah, kita sebentar nyanyi. Firman jadi, supaya tidak salah tafsir saudara-saudara. Firman jadi manusia. Nah, mari kita mau baca teks dulu dari Matius pasal 9, ayat 35 sampai ayat yang ke-38. Matius pasal 9 ayat 35 sampai 38. Mari hanya 3-4 ayat kita baca bersama-sama ya. Biar kita semua boleh terinspirasi dengan bagian ini. 2-3. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirim kepadamu pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Nah, pada bagian ini saudara-saudara, ini di Injil Matius. Saya secara sedang belajar Injil Matius mulai dari pasal 1. Nanti sampai selesai, sambung sampai ke kitab Wahyu. Semoga PB ini di bulan Desember saya selesaikan. Bukan sekedar membaca, tapi membaca sambil menyelidiki kata demi kata untuk memahami apa isi hati Tuhan di sana. Penulis kitab inilah Matius. Matius itu seorang pemungut cukai, duitnya banyak. Entah duit halal apa haram. Yang diterima sah atau tidak sah itu urusannya Matius. Tapi Matius berjumpa dengan Yesus dan bertobat. Dan dia juga sudah menyerahkan hidupnya menjadi salah satu murid yang setia mengikuti dia. Dan Matius ini, dia juga seorang penulis. Jadi dia ingin mencatat secara rinci hasil pengenalan, pengertian dia tentang siapakah Tuhan Yesus. Dia awali di Matius pasal 1 meriwayatkan bahwa Yesus yang hadir di dunia itu firman yang jadi manusia. Yesus yang hadir ke dunia bukan sembarang manusia, bukan sekedar seorang bayi yang lahir di kandang, bukan sekedar seorang anak manusia yang lahir dari Yusuf dan Maria, tetapi dia adalah pribadi Allah yang sudah berjanji dari zaman Abraham sampai kelahiran Yesus. Dan dia mencatat rapi itu di dalam silsilah dari Abraham sampai Yesus ada 42 keturunan. Wih, berarti betul-betul menyelidiki bahwa ini bukan sembarang manusia kan? Saudara-saudara, pemahaman begitu dalam mengenal siapakah Yesus yang dijanjikan melalui 42 keturunan. Dan setelah itu, di pasal-pasal selanjutnya, Matius mau mencatat bahwa Yesus itu dilahirkan dari Roh Kudus. Matius 1 ayat 21 bilang, Yesus itu adalah juru selamat manusia. Dan seterusnya, Matius mencatat lagi, Yesus akan memulai hidup dalam pelayanannya. Dia sudah lahir, dan inilah yang dimaksud dengan firman yang jadi manusia itu seperti apa? Firman menjadi manusia, bukan dalam terbatas manusia, tapi di dalam kemanusiaan Yesus Kristus inilah dia menyatakan kuasa-kuasa, mujizat-mujizat yang luar biasa. Dimulai dari pengajaran-pengajarannya, khotbah-khotbahnya dalam pasal 5 sampai pasal yang ke-7. Dan mujizat-mujizat dia akan lakukan mulai dari pasal-pasal 8 dan pasal 9 dan seterusnya. Jadi kita sedang ada di pasal 9 ayat 35 ini bicara tentang mujizat-mujizat yang dia lakukan. Siapakah Yesus itu?
Dia adalah firman yang menjadi manusia. Nah, karena itu saudara-saudara, firman yang jadi manusia ini, supaya kita harus mengalami kedahsyatan kuasanya di dalam hidup ini. Ini bukan satu pengetahuan saja, tetapi harus masuk menjadi sebuah pengalaman bahwa hidup kita terintegrasi bersama dengan Tuhan yang datang ke tengah dunia. Dia sebut Allah Immanuel itu. Kita harus mengalaminya dalam hidup ini. Dan mengalaminya itu bukan hanya satu kali, tapi mengalami Yesus, firman yang jadi manusia itu harus sepanjang hidup kita, sampai kita lihat muka dengan muka, sampai kita tinggalkan dunia ini, sampai kita tiba di rumah Bapa yang kekal. Jadi Matius mau mendorong pendengar pembacanya supaya menjadi orang-orang yang cinta Tuhan selama di dunia ini. Orang yang mengalami kuasa Yesus selama hidup di dunia ini. Karena itu Bapak Ibu, kalau kita membaca Alkitab hanya sekadar baca menjadi sebuah pengetahuan, itu juga tidak berguna. Tapi membaca, memahaminya, dan mengalaminya, itulah firman yang hidup di dalam diri kita, saudara-saudara. Sekarang begini, apa bangganya kita kadang-kadang bercerita ya. Wih, aku kenal orang ini. Aku duduk makan sama dia lah. Mungkin dia seorang pejabat begitu kan, seorang yang berternama. Wih, aku kenal ini orang kaya raya, punya apa-apa. Nah, kita bangga menceritakan sosok-sosok yang kita pernah kenal, yang kita ketahui, tetapi dia tidak punya kontribusi apa-apa di dalam hidup kita. Bagaimana saudara? Tetap bangga? Tetap bangga gak? Saudara kenal orang hanya sebatas kenal, bukan? Sebatas kenal dan mengagumi orang itu. Wih, hebat itu orang. Saya dengar dia begitu, hebat. Impactnya untuk hidup kita apa, saudara-saudara? Tidak ada kan? Itu sama aja kita baca buku. Saya suka baca buku. Pernah saya cari buku daftar orang-orang penting di dunia. Tokoh-tokoh penting dalam sejarah gereja, tokoh-tokoh penting di dunia sukses. Oh, itu saya cari juga. Siapa saja yang sudah kategori hidup bermiliar-miliar, saya suka baca bukunya. Mungkin saya juga ingin jadi seperti itu, kah? Saya sudah baca itu semua, sudah tahu tokoh-tokoh dunia, entah di bidang politik atau di bidang ekonomi. Kadang-kadang kita suka itu ya. Tapi apa artinya? Hanya sekedar tahu, hanya sekedar baca, selesai. Setelah itu kita cerita dengan bangga kemana. Wih, aku baca riwayat hidup Donald Trump. Wih, jadi presiden, habis itu turun, naik lagi. Wih, orangnya hebat. Oh iya, sekedar omong, tapi Anda punya hubungan dengan Donald Trump enggak? Halo? Nah, ini mau tukar sepeda motor aja, macet di jalan enggak ganti-ganti, apa Donald Trump mau ganti ini sepeda motor, ganti mobil? Hah? Enggak kan? Nah, jangan sampai ini terjadi dalam iman kekristenan. Kita bangga dengan Yesus. Kita menceritakan tentang kehebatan Yesus. Tapi kita tidak pernah mengalami kehadirannya dalam hidup kita. Maka itu bagaimana, saudara? Banyak orang Kristen yang modelnya seperti itu. Bangga dengan yang diceritakan di Alkitab. Tapi dia tidak pernah mengalami. Tujuan firman menjadi manusia itu, saudara, supaya manusia ini mengalami kehadirannya, membawa dampak dalam kehidupan kita. Dan dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Dia menjadi pengendali seumur hidup kita. Dia menjadi gembala kita yang baik selama hidup kita di dunia. Dia menjadi sumber kekuatan, sumber berkat, sumber damai sejahtera, sumber penghiburan dalam segala hal selama kita hidup di dunia. Masalah demi masalah boleh datang silih berganti, tapi kita bersama Yesus dan selalu mengalami kehadirannya, kuasanya, kasihnya, berkatnya, dan pertolongannya. Amin Bapak Ibu. Kalau itu yang kita alami, selalu baru setiap hari, setiap saat mengalami kuasanya dalam hidup ini, maka saya jamin Anda tidak pernah bosan dengan Yesus.
Saya jamin Anda tidak pernah bosan dengan membaca surat tentang Yesus dalam Alkitab ini. Saudara juga tidak pernah bosan untuk memuji Dia. Amin. Tiap hari kita puji sembah Dia, karena memang Dia pemberi berkat. Dia yang membuka pintu, Dia yang menolong. Dia juga yang memberi umur panjang bagi kita, sehingga secara spontan setiap pagi kita bangun masih segar hidup. Puji Tuhan, kita harus bersyukur kepada Dia. Amin. Dan menjadi tradisi komunitas anak-anak Tuhan yang namanya hari Sabat, yang namanya hari Minggu, mari kita prioritaskan untuk beribadah, ucapan syukur kepada Tuhan yang sudah memberkati kita selama sepekan lamanya. Setiap saat sampai Tuhan memanggil kita pulang ke rumah Bapa. Karena itu saya berdoa, Bapak Ibu, betul saya berdoa. Saya rindu kita semua jemaat. Jemaat besar belum tentu semuanya berkualitas, punya iman semacam ini. Ya kan? Jemaat kecil juga belum tentu memang ya. Waduh, jemaat sudah kecil imannya nggak berkualitas lagi. Bukan diukur dari banyak sedikitnya, tapi diukur dari hati yang menerima kehadiran Tuhan, mengalami kuasanya setiap saat. Amin. Karena itu siapapun kita hanya satu orang sekalipun, saudara-saudara, satu jiwa sekalipun itu amat berharga di mata Tuhan. Kalau satu jiwa itu orang yang hatinya terbuka untuk kehadiran Tuhan dalam hidupnya, dahsyat. Bukan untuk dia saja, tapi Tuhan akan pakai orang itu menjadi berkat bagi dunia ini. Haleluya. Karena itu firman menjadi manusia, tujuannya supaya kita bisa mengalami kedahsyatan kuasanya dalam hidup ini. Jadi maksud saya begini Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang sudah menjadi Kristen selama ini, sudah percaya Yesus, puji Tuhan. Tapi kalau spirit Anda sudah mulai loyo, semangat Anda mulai pudar, mulai kendor, mari kita bangkitkan kembali. Amin. Karena engkau sudah mendapatkan sesuatu yang berharga di mata Tuhan, dan engkau sendiri berharga di mata Tuhan. Dan Tuhan mau kita menjaga kestabilan ini. Tuhan mau menjaga kontinuitas ini sampai Tuhan memanggil kita pulang ke rumah Bapa seperti Oma Biati. Amin. Kalau saya sih ya belum mau pulang, jadi jangan minta saya pulang dulu. Bapak Ibu mau pulang duluan silakan. Saya minta umur panjang supaya saya masih bisa melayani Tuhan ini ya kan. Bulan April itu pendeta satu provinsi Bandar Lampung itu nunggu saya untuk retreat 1 minggu. Wah, saya tidak tahu bicara apa, yang penting saya datang dulu doa. Jadi berkat selama masih ada kesempatan. Amin Bapak Ibu. Nah, firman yang jadi manusia ini perlu dialami. Jadi Yohanes juga sudah mencatat di sana bahwa firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ya, Yohanes pasal 1 ayat 14. Sekarang mari kita mengalami kasih karunia-Nya. Mari kita mengalami kebenarannya. Mari kita alami kuasanya. Apakah di minggu pagi hari ini Bapak Ibu datang dengan penuh harap? Punya pengharapan akan Tuhan? Entah berkaitan dengan pergumulan, doa, apa saja. Tapi kalau itu adalah Bapak Ibu akan dapat jawabannya. Pertanyaannya, bagaimana caranya? Nah, supaya agar kita mengalami kuasanya ini. Bagaimana? Nah, Matius kita akan pelajari secara khusus beberapa ayat ini mengungkapkan bahwa di situ ada 3 ciri khas Yesus dalam pelayanan. Kita harus pahami ciri khas Yesus dalam pelayanan jika kita ingin mengalami kuasanya itu. Mengenal 3 ciri khas pelayanan, pendekatan Tuhan, yang firman yang jadi manusia itu bagi kita ya. Yang pertama,
bahwa dalam teks ini mengajarkan kita, Yesus selalu hadir untuk berjumpa dengan kita dimanapun kita berada. Dimanapun, kapanpun, Dia selalu hadir untuk kita. Ya, saudara-saudara, sudah pada ayat yang ke-35a di situ dikatakan, demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Wah, ke semua kota dan semua desa. Jadi Yesus itu bukan hanya pelayanan untuk orang-orang kaya di kota, tapi Dia juga ke desa. Nah, kemarin kami waktu mau ke Jember itu, banyak sawah-sawah. Lewat hutan juga. Woi, setelah tiba di sana, wah inilah desa ya. Dan kami juga sempat mampir di sana, ya. Ada keluarga mertua Harold itu sana. Jadi kami diajak menikmati kehidupan desa, makanan desa. Ada kampung atau desa yang bagaimana kehidupan di sana. Wah, saudara-saudara, ada banyak orang tua-tua di sana. Saya pikir supaya mau umur panjang kita pindah di desa saja ya. Di kota kenal pot, hirup pikuk manusia, tinggal rumah mepet-mepet, tidak ada napas. Jadi harus sempat usul saya, papa tinggal aja di sini. Ya ampun, saya kalau tinggal di sana kesininya jauh banget kan. Nah, saudara-saudara, tapi kehidupan yang wah begitulah stylenya. Yesus juga ke kota-kota dan ke desa-desa. Setelah kami pergi pulang datang di Surabaya, beda jauh ya. Masuk kota baru 1 jengkal sudah ramainya minta ampun, manusianya penuh sesak. Beda ya. Tuhan Yesus juga ke kota-kota dan desa-desa. Jadi Yesus itu cirinya selalu hadir mencari manusia yang ada di kota maupun di desa. Mau berjumpa dengan siapapun, kapanpun, saudara-saudara. Wah, ini sikap Tuhan Yesus yang luar biasa. Yang tidak diskriminasi. Yang tidak membedakan suku, bangsa atau apapun juga. Tapi hati Tuhan, hati yang care, hati yang peduli. Kalau kita baca teks sebelum ini, saya sedang mempelajari. Yesus sudah mengusir setan, roh-roh jahat dari pribadi-pribadi tertentu. Itu orang-orang kerasukan setan, itu orang-orang tidak laku, saudara-saudara. Saudara mau tangkap dia, jual, siapa mau beli? Suruh dia setrika pakaian pasti rusak semua. Suruh dia masak nasi pasti jadi bubur. Lah namanya orang-orang kerasukan roh-roh jahat. Itu manusia-manusia yang tidak berguna. Betul dah? Bapak Ibu mau nggak layani orang-orang semacam ini? Hai, lama-lama kita ikut hang, saudara-saudara. Ya kan? Saya sudah beberapa kali mau buka panti rehab orang-orang hang. Saya pikir-pikir, aduh nggak mampu saya. Nanti mereka tertawa, kita juga ikut tertawa. Itu dia. Mereka senyum, kita harus balik senyum. So, kalau mereka senyum, kita marah. Dia ngamuk. Ya, lebih baik mereka senyum, kita juga ikut senyum. Ya, ini orang normal ikut, gak style orang tidak normal. Ya, harus berbaik dengan mereka. Nah, saudara-saudara, pelayanan semacam ini ada. Orang tidak mau, saudara-saudara kan. Nah, tapi Tuhan Yesus dari kota ke kota, desa ke desa, Dia tidak hanya melayani orang-orang normal. Nah, apalagi orang-orang sakit, macam-macam penyakit yang datang kepada Yesus. Saudara bayangkan Yesus, Dia pribadi yang mulia, yang terhormat. Kenapa dikasih pasien-pasien seperti ini? Manusia-manusia yang tidak produktif, manusia-manusia yang tidak berguna. Tapi itulah Yesus, hati yang mulia untuk melayani, untuk menerima siapa saja. Karena itu Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, inilah ciri dari pelayanan Tuhan Yesus yang dicatat oleh Matius, bahwa Yesus masuk keluar kota ke kota, desa ke desa, itu hanya mencari manusia apapun keberadaannya, apapun pergumulannya, apapun statusnya. Yesus ingin berjumpa dengan semua orang. Amin Bapak Ibu. Itulah hati Tuhan, hati yang mulia. Kadang kita merasa siapakah kita kurang layak karena status pendidikan, sosial, ekonomi kita bawah.
Bagaimana? Siapa yang mau peduli sama kita? Tapi kita punya Tuhan Yesus yang peduli semua orang. Cinta semua orang. Kasih Yesus kepada orang kaya seperti Sakeus tidak ada bedanya seperti kepada Nikodemus, dan tidak ada bedanya kasih yang sama seperti kepada duduk minta-minta di pinggir jalan sekalipun. Tidak beda dengan orang-orang yang kerasukan setan. Yesus mengasihi semua orang. Inilah firman yang menjadi manusia dengan style pendekatan pelayanan hati yang mulia. Wah, saya jadi malu juga nih kalau baca pelayanan Yesus. Apakah saya melayani pilih-pilih orang? Sebagai hamba Tuhan, apakah mau? Tidak. Makanya waktu di Bali, tetangga di depan rumah katanya pengaruh Lea-Lea, saya layani aja sudah Lea-Lea itu. Walaupun suaminya, Pak Pendeta, aduh saya khawatir Pak Pendeta malam ini didatangin Dela. Biar Lea itu datang, saya sendiri. Tengah malam saya juga merinding juga saudara-saudara ini. Dengar-dengar dulu, kalau ada bunyi-bunyi apa-apa saya lompat dari atas sudah. Tapi tidak ada juga. Untung tidak ada kucing apa tikus, nanti asumsi saya ada Lea yang lewat. Besok sampai pagi ketemu tetangga, Pak aman-aman? Aman. Masa pendeta takut setan? Pendeta tidak takut Lea? Oh iya. Karena kami sudah bawa kemana-mana, orang-orang juga takut Pak. Hah? Sudah, Yesus punya kuasa di langit dan di bumi. Amin Bapak Ibu? Ya sudah, tidak usah takut. Jadi saudara-saudara, Yesus punya pelayanan yang sama, hati yang mulia. Maka kita juga punya hati yang mulia. Kalaupun Tuhan suruh kita layani siapa saja, mari kita siap layani. Tuhan suruh kita doakan siapa saja, mari kita doakan. Tuhan suruh kita bantu siapa saja, mari kita bantu. Tolong. Kalau itu lakukan semua itu berdasarkan hati Tuhan, hati yang mengasihi, hati yang melayani, hati yang memberkati, tanpa membeda-bedakan. Ini orang kota, ini orang desa, hati Tuhan. Kita punya bangga, kita punya Tuhan yang begitu care, peduli, mengasihi kita semua. Amin. Dan itulah semangat gereja Tuhan. Kami tiba di suatu kampung itu, senang juga karena ada gereja di situ. Kami lihat gereja itu dari zaman Belanda katanya. Wah, bertahan juga nih gereja di tengah kampung. Padahal 90% tidak gereja, tapi mereka di sana. Dan yang tinggal di gereja itu sekarang yang tua-tua. Karena anak-anaknya kan mau cari masa depan tuh, ya udah hijrah ke kota semua. Ini tinggal yang tua-tua. Oh ini. Jadi kalau tua-tua sudah meninggal, gereja itu kosong berarti kan. Saudara-saudara, Yesus hadir mau menolong kita semua. Jadi inilah hati Yesus. Dia datang dan mencari yang hilang. Slide berikut. Seperti seorang yang rindu, dia memanggil, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan bertanggungan berat. Dia ingin memeluk kita, dia ingin membalut luka-luka batin kita, dia ingin hibur kita, dia ingin tolong kita. Tuhan mencari Bapak Ibu Saudara dan saya. Saya tidak tahu pagi ini Bapak Ibu semuanya kita belum, tidak selalu ada waktu untuk curhat Bapak Ibu. Tapi saya percaya Tuhan mengenal, Tuhan mengerti, Tuhan melihat setiap kita yang ada di sini. Mungkin ada yang sedang letih lesu dan berbeban berat. Dalam keluarga kah? Dalam pekerjaan kah? Dalam pelayanan kah? Yesus hidup dan dia ada. Dia mau menolong kita semua. Amin. Amin. Dan saya percaya Tuhan ada dan dia mampu menolong kita. Ada nyanyian mengatakan, dia hanya sejauh doa. Ketika kita buka hati, ketika kita datang pada dia, dia menunggu. Dia menunggu. Dia memanggil, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu. Ciri yang kedua,
Dalam pelayanan Yesus, Yesus selalu memberitakan tentang kerajaan sorga. Wow. Dalam ayat yang ke-35 bagian B, ia mengajar dalam rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Yesus selalu memberitakan tentang kerajaan sorga. Itu berarti dia akan mengajar, di sini dia mengajar ya. Berarti ada sebuah proses edukasi, proses untuk membuat orang itu menerima, mengenal, memahami betul-betul, baru percaya kepada Tuhan. Dia mau membuka pikiran orang yang sudah dibutakan oleh dunia ini. Dia perlu mengajar setiap orang. Itu berarti kepada yang masih normal ya. Tidak ada Yesus mengajar orang gila itu. Yesus mengajar orang gila repot itu. Bagi yang masih normal. Dan saudara-saudara, di mujizat-mujizat yang terjadi sebelumnya, ada banyak mujizat itu, selalu timbul inisiatif, aku percaya. Aku percaya. Bahkan ada seorang wanita sakit pendarahan yang mengatakan, asal ku jamah jubahnya saja, akan sembuh. Ada seorang perwira yang anaknya sakit. Dan Yesus ucapkan satu kata itu aja. Saya bawa itu kata, saya sampaikan kepada pembantu saya yang sakit sembuh. Artinya, orang-orang ini setelah mengenal Yesus sungguh-sungguh, maka timbullah iman mereka. Bahkan Yesus selalu bertanya kepada banyak orang sakit, maukah engkau sembuh? Dan mereka mau. Dan setelah terjadi kesembuhan, Yesus selalu mengatakan apa? Jadilah padamu sesuai dengan iman yang ada padamu. Timbulnya iman dan percaya. Itu melalui proses edukasi, yaitu khotbah Tuhan Yesus, pengajaran Tuhan Yesus tentang kerajaan sorga. Mungkin tidak ada rekaman lengkap. Yesus berkhotbah begini, kalau engkau mau sembuh, bertobatlah. Nah, mungkin begitu kan? Kalau engkau mau diberkati, dipulihkan hidupmu, serahkan dirimu sekarang juga. Pasti Yesus ada ajakan-ajakan seperti itu. Yesus mengatakan bahwa hati Bapa di sorga, hati yang terbuka untuk semua. Kalau saudara baca pasal 5, itu khotbah di bukit, bagaimana Yesus mengajar banyak orang. Jadi terjadinya mujizat, itu ketika orang mendengar firman Tuhan. Itu ketika orang mengenal tentang Allah. Dan timbullah iman. Dan dengan iman itulah hadapi masalah, bahkan penyakit bisa sembuh. Karena respon positif dari orang-orang yang menerima pengajaran Tuhan Yesus. Jadi penting sekali sebelum terjadi mujizat-mujizat itu, orang harus menerimanya. Bahkan saudara-saudara, orang-orang yang kerasukan setan yang kita katakan mereka sudah berpikir irasional, tidak normal, mereka sudah mengenal Yesus. Masa orang-orang gila itu selalu teriak bilang begini, Yesus anak Allah. Oh, kok tahu dari mana orang gila ini? Yesus anak Allah. Malah ada yang bilang, Yesus anak Allah. Di sana ada babi-babi. Suruhlah kami masuk ke babi-babi itu. Kok bisa? Mereka takut kepada Yesus. Kuasa kewibawaan Yesus itulah membuat orang mengakui Dia adalah Tuhan, Dia adalah Allah. Yang akhirnya setan-setan juga takut. Maka tinggallah orang ini normal kembali. Orang-orang sakit, saudara-saudara, perlu dibangkitkan iman mereka. Percaya Yesus jawaban, dan akhirnya mereka sembuh. Yesus selalu datang tanya lagi, maukah engkau sembuh? Mau. Kalau begitu jadilah padamu sesuai dengan iman yang ada padamu. Seorang perwira yang bilang Yesus, ucaplah aja satu kata. Yesus katakan, wah. Orang iman semacam ini belum pernah aku jumpai di dunia zaman ini ya. Hanya pegang kata Yesus sudah sembuh. Jadi iman. Karena itu Bapak Ibu,
Saya juga mau menantang kita semua. Sejauh mana kualitas iman Bapak Ibu kepada Tuhan? Sejauh mana kita percaya Yesus sanggup menolong? Apakah itu hanya sekedar ucapan aku percaya? Atau betul-betul lahir dari pikiran yang sehat, pemahaman pengetahuan tentang Yesus, dan timbul motivasi di hati, aku percaya. Apapun yang terjadi, aku percaya. Dan aku yakin Yesus sanggup memberkati hidupku. Yesus sanggup memulihkan aku. Yesus sanggup menolong aku. Yesus adalah jawaban. Kalau sampai timbul iman semacam itu Bapak Ibu, akan terjadi sesuai dengan imanmu. Jadi mari kita ajarkan iman kepada orang sekitar kita. Saudara punya masalah, betul. Semua orang pasti punya masalah, ya. Tapi apakah kita bisa keluar hadapi masalah itu dan mujizat bisa terjadi? Secara rasional, secara logika kita selalu tidak mungkin dan tidak bisa, bukan? Betul. Karena kita sudah dilahirkan dengan konsep-konsep, bukan konsep iman, tapi konsep realita. Melihat baru percaya. Hanya anak orang kaya yang bisa sukses. Begitu, bisa praktis kan? Hanya orang yang bisa. Lah, yang kita tidak bisa menjadi bisa itu kan tidak mungkin. Tapi mengapa banyak anak Tuhan yang bisa terjang kehidupan ini, badai seberat hidup ini, lahir dari keluarga yang tidak bisa, toh bisa. Lahir dari iman yang tidak bisa, menjadi bisa. Memulai keluarga dari hal-hal yang tidak bisa, setelah itu bersama Tuhan, bisa. Memulai pelayanan yang tidak mungkin dan tidak bisa, menjadi bisa. Hanya karena apa? Tuhan ada. Kalau selama kita percaya kepada Tuhan, maka semuanya mungkin kalau Tuhan kehendaki. Jangan saudara meremehkan kuasa Tuhan. Orang seperti saya ini tidak mungkin dipakai Tuhan. Oh, tidak bisa, Tuhan pakai siapa aja. Orang seperti saya ini tidak mungkin diberkati Tuhan. Kalau saudara sudah beriman, mengatakan bahwa Anda tidak mungkin diberkati Tuhan, ya sudahlah, jadilah padamu sesuai dengan imanmu. Kalau engkau melihat masa depan itu sudah suram, masa depan itu sudah susah, tahun depan saya tambah susah, ya sudah, hiduplah di dalam kesusahan itu. Tapi walaupun sekarang susah, tapi iman Anda bangkit, tahun depan saya akan berubah. Maka jadilah padamu sesuai dengan iman padamu. Ini perlu semangat hidup bersama dengan Tuhan. Kecuali Tuhan Yesus tidak ada. Selama ada Yesus, di sana ada mujizat. Amin. Di mana ada Yesus, di sana ada mujizat. Katakan sekali lagi, 2, 3. Di mana ada Yesus, di sana ada mujizat. Ulang lagi. Di mana ada Yesus, di sana ada. Lagi. Di mana ada Yesus, di sana ada. Amin. Omong kiri, nyapa kiri kanan, bilang, di mana ada Yesus, di sana ada mujizat. Kasih tahu supaya bangkitkan semangat kita semua. Ayo, di mana ada Yesus, di sana ada mujizat. Amin. Di mana ada Yesus, di sana ada mujizat. Nah, sekarang pertanyaan saya kedua, apakah mujizat masih ada? Saudara amin apa tidak? Amin. Ya sudah. Bagi saudara yang tidak percaya lagi, ya sudah. Jadilah juga padamu sesuai dengan ketidakpercayaanmu. Iya kan? Saudara yakin tidak pulang ini diberkati Tuhan? Saya tidak tahu. Tiba-tiba Anda ditelepon, ayo, apa enggak terjadi mujizat? Bisa saja. Saudara percaya minggu ini bisa terjadi mujizat? Ayo, amin, mujizat dipanggil pulang ke surga? Amin juga, aman. Aman. Amin. Pulang ketemu Bapa. Nah, kematian orang benar berharga di mata Tuhan kok. Ngapain takut mati gitu? Saudara-saudara, iman kita perlu bangkit kembali. Jangan dilihat casingnya ini. Saya ini di WA oleh seorang rektor. Pak, bantu kami mengajar. Wih, ini rektor yang WA ini. Saya bilang, maaf Pak, saya sudah ambil keputusan pensiun dari mengajar. Kalau berkhotbah enggak. Jadi saya enggak terima. Waduh Pak,
tolonglah kami. Begini, banyak STT minta saya ngajar, saya tidak ngajar lagi. UK Petra pun saya sudah mengundurkan diri. Jadi untuk mengajar saya nggak mau lagi. Saya sudah tua, biarlah ya kalian yang muda-muda. Wih, dia balas ke saya, dia bangkitkan semangat saya. Wih, Bapak itu belum tua, casingnya saja yang tua. Tapi jiwa Bapak masih muda. Hah? Lihat dari mana? Ini rambut sudah putih semua. Ya itu yang luarnya, yang dalamnya. Jadi Bapak berilah semangat tuh orang-orang muda. Sudah itu urusannya kalian. Saya tolak, tutup hati sampai sekarang, nggak mau tergoda. Walaupun itu seorang rektor yang menelepon saya. Jadi saudara, kita harus tetap semangat. Semangat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus, dia tahu bahwa dia akan berjumpa dengan banyak orang dari kota, dari desa, dan perlu diselamatkan. Yang berikut saudara-saudara, style pelayanan Yesus ini menarik untuk kita selidiki saudara-saudara, membangkitkan semangat hidup kita. Yang ketiga, Yesus selalu tergerak hati oleh belas kasihan. Ya, hati Tuhan itu hati yang mudah berbelas kasihan. Ya. Orang yang berbelas kasihan itu apa ya? Kadang-kadang tulus, tapi kurang cerdik bisa terjadi ya. Misalnya begini, orang datang ngeluh apa saja, kita bantu. Kita tolong, begitu. Mudah menolong orang. Mudah menolong, tapi kadang-kadang kita kurang cerdik juga. Jadi mudah tertipu juga. Wah, pengalaman saya sudah ditipu oleh banyak orang. Bahkan yang nyarinya saya ini pendeta ditipu juga oleh pendeta. Berarti pendeta menipu pendeta, karena ada satu pendeta tulus, satu pendeta cerdik. Nah, repot juga itu. Yesus tergerak hati, tapi Tuhan Yesus memang berbelas kasihan, tulus. Jadi Yesus selalu tergerak hati. Berarti dia tahu manusia tersesat seperti domba. Nah, di sini kenapa Yesus tergerak hati oleh belas kasihan itu? Saudara, ayat yang ke-36 mengatakan begini, ayat 36. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Di mata Tuhan dia melihat keberadaan manusia itu, saudara-saudara, betul-betul mereka lelah, terlantar seperti domba tidak bergembala. Tuhan melihat kita kadang-kadang sudah letih lesu, berjuang melawan kehidupan ini, tapi tidak ada solusinya. Hadapi masalah demi masalah. Nah, saya mau kutip kalimat yang saya dapat dari mantan seorang penting di negara kita ini. Dia bilang begini, bahwa di dunia ini hanya ada dua masalah. Woi, masalah apa itu? Dua jenis masalah. Dari ribuan jutaan masalah dikategorikan dua jenis masalah. Jenis masalah pertama itu adalah masalah yang bisa diselesaikan. Cepat atau lambat bisa diselesaikan. 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, 1 tahun pun bisa diselesaikan. Dan jenis masalah kedua, masalah yang tidak dapat diselesaikan. Nah, untuk yang bisa diselesaikan kan kapanpun bisa. Misalnya Bapak Ibu punya utang. Pas saya ngomong utang karena memang semua orang pasti punya utang. Yang punya rumah cicil 20-30 tahun, apa nggak punya utang? Punya utang kan? Toh bisa diselesaikan kan? Walaupun nunggak-nunggak. Mungkin minggu depan, mungkin tahun depan, bisa kan? Jadi ada masalah yang bisa diselesaikan. Nah, untuk masalah yang bisa diselesaikan, maka katanya, ngapain dipikirin? Kan bisa diselesaikan. Nanti bisa tidak usah dipikirin. Karena dengan berpikir, ini akan berdampak kepada kesehatan. Dengan berpikir akan berdampak kepada semangat hidup. Dengan berpikir akan menemukan jalan buntu. Dan kalau tidak kuat berpikir, pecahlah pembuluh darah. Dan itu sudah namanya stroke. Jadi ngapain mikirin masalah yang
nantinya bisa diselesaikan. Nggak usah dipikirin, katanya. Yang kedua, masalah yang tidak bisa diselesaikan. Lah kalau tidak bisa selesaikan, ngapain kita mikirin juga, katanya. Misalnya, rumah terbakar habis. Kayak di LA gitu kan. Di mana? Hollywood sana. Ngapain dipikirin? Sudah terbakar, apa masih bisa dibangun lagi? Ya nantilah, kan tidak usah dipikirin. Nanti stres. Atau masalah kematian. Ya kita susah, kita berduka. Tapi kalau kita pikir terus menerus, lah kan kita tersesat dalam hal semacam ini. Jadi katanya tidak usah dipikir. Maka ada masalah yang bisa yang diselesaikan dan tidak bisa diselesaikan. Makanya dia juga katakan, tidak usah pikir lama-lama untuk masalah-masalah dalam hidup ini. Itu saya kutip dari siapa ini orang yang ngomong ini. Kalau saudara bisa tebak, dia orangnya matanya buka berat-berat begitu. Orang penting di negara ini. Bapak Gus Dur, saudara-saudara. Makanya dia selalu punya kalimat, ngapain gua pikirin? Ya lah, ngapain gua pikirin? Bagus juga itu. Jadi gimana? Kita mau pakai kalimat itu juga terserah. Ngapain gua pikirin? Masalah boleh datang silih berganti. Saya kira ada senada dengan di dalam Alkitab juga bilang begini. Segala pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa, bukan luar biasa. Yang Tuhan juga akan kasih jalan keluar kalau kamu mau bersabar menanggungnya, kan? Berarti kan akan terselesaikan juga segala masalah atau pencobaan dalam hidup kita. Nah, saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, manusia penuh beban, manusia penuh masalah dalam kehidupan ini. Dan disinilah Tuhan Yesus timbul belas kasihan karena melihat mereka terlantar seperti domba. Mereka lelah. Nah, ada istilah lelah karena mereka lelah. Lelah berpikir, saudara-saudara. Betul kan? Banyak orang sudah lelah berpikir. Orang sudah lelah berpikir itu repot sudah. Dia sudah capek berpikir. Ini kita harus keluar dari stres-stres kehidupan, kan? Bagaimana kita memanage masalah-masalah dalam kehidupan kita. Yesus melihat keadaan kita secara psikologis, lelah berpikir, bahkan tersesat seperti domba. Masing-masing mengambil jalannya sendiri. Saya tidak tahu pergumulan Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan kita datang di hadapan Tuhan, ada waktu untuk curhat kepada Tuhan. Tuhan, tolong saya. Jadi saya juga tidak menyalahkan kalau ada yang berdoa sampai menangis-menangis. Ya mungkin karena beratnya masalah yang sedang dihadapi, kan? Tapi kita bersyukur ada Yesus yang selalu menolong kita. Amin. Kita mengeluh kepada manusia, kadang tidak ada jawaban. Orang tua minta tolong anak, anak juga nggak mampu. Anak minta tolong lagi orang tua, tambah tidak mampu lagi. Kita minta tolong saudara, malah saudara tambah tidak mampu. Mau minta tolong kepada siapa? Maka kita katakan, hanya Yesus jawaban hidupku. Amin. Bersama Dia hatiku damai walau dalam. Bersama Dia hatiku tenang. Nah, saya yakin kalau Tuhan ada, memberi kekuatan, memberi ketenangan di tengah pergumulan hidup, itulah kemenangan kita. Amin, Bapak Ibu. Yesus secara fisik tidak ada di sini, tapi secara roh Dia ada di mana-mana. Tugas kita adalah terus mengalami kuasanya, menyaksikannya kepada orang lain. Kita bersaksi, Yesus kita luar biasa. Biarlah Bapak Ibu pulang hari ini, kalau ada yang punya masalah-masalah berat, bawa kepada Tuhan, pasti Tuhan tolong, ya. Tetap semangat, alami kuasanya. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Dia mau saudara, dia jamah kita. Saat dunia tak bisa memberi kepastian, Yesus hadir memberi jawaban. Ini nyanyian yang mungkin mari kita aminkan bersama-sama di situ.
firman jadi manusia. Mari para pemusik tadi mengiringi kita untuk naikkan pujian ini sambil kita masing-masing buka hati kepada Tuhan. Kita percaya mujizat itu masih ada. Kita percaya meski banyak masalah yang datang silih berganti, beban-beban hidup semakin hari semakin berat. Kita berpikir dan tidak ada solusi, tetapi Tuhan ada untuk menolong kita. Jadi mari kita katakan, Yesus Kau Juru Selamatku, ku akui Kau Tuhan bagiku. Engkau terang saat gelap datang. Kau pintu bagi setiap jalan. Sebab firman telah jadi manusia dan Dia ada di tengah-tengah kita. Bapak Ibu, saya ajak naikkan pujian ini sambil menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Manusia di antara kita, terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaan-Mu. Katakan sekali lagi, firman jadi manusia. Yesuslah jawaban kita. Jadi manusia. Masing-masing kita boleh renung kembali. Dia hidup di antara kita dan mau menolong. Dia siap memberkati saudara dan saya. Dia hadir membuat mujizat-mujizat. Dia ada untuk menolong Bapak Ibu Saudara dan saya. Kalau dunia tidak bisa memberi pertolongan, tapi Tuhan kita Yesus sampai hari ini masih ada mujizat. Dia tahu keadaan kita. Kita sudah lelah, capek memikirkan kehidupan ini. Kau Juru Selamat, akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Oh, Yesuslah Juru Selamat kita, penolong kita. Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau Kau terang bagi gelap, bagi saat gelapku. Kau